warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Nur Safitri dengan NIM 3.3.3.20.6.22. Kali ini kita akan membahas tentang penguat simetri komplementer. Untuk kalian lihat bahannya ada ini, udah aku tuliskan di sini. Untuk percobaannya, langkah percobaannya itu ada banyak ini. Nah, tapi kita langsung ke nomor 6 aja karena kita udah bikin rangkaiannya. Kita memindahkan cat D ke posisi on, ini artinya adalah kita menyalakan atau menjalankan atau melakukan running kepada rangkaian. Nah, rangkaian ini ketika di-run, itu hasilnya arusnya akan naik terus dan arus maksimalnya atau arus input maksimalnya nanti akan diperoleh hasil yaitu 7,39. Nah, ini aku udah sertain screenshot-nya ketika dia arus inputnya 7,39. Ukurlah juga tegangan VC dari masing-masing transistor, kemudian ukur pula VCE. Nah, ini kan transistornya ada 2. Ini aku anggap TR1 yang atas, yang bawah aku anggap TR2. Nah, untuk TR1-nya itu nanti di rangkaiannya kan ini berjalan terus ya. Nah, ini nanti di rangkaian ini hasil akhirnya itu nanti akan TR1 VC-nya VC1 12 volt, VCE1 0,32 volt. Nah, untuk TR2 atau transistor 2 yang bawah ini itu hasil dari VC2 0 volt, di sini terlihat 0 volt dan VCE2 11,7 volt. Lalu yang ke-8 yaitu pasang signal generator dengan masukan gelombang sinus seperti ini. 1 kHz dan 5 VPP. Terus kita disuruh cari VI, V input, V output, dan penguat tegangan. Juga terjadi cacat apa enggak di situ. Jadi ini kan udah kita pasangi signal generator nih di sini. Yang frekuensinya diminta 5 VPP. Maksud saya amplitudo. 5 VPP dan frekuensinya 1 kHz. Nah, langsung aja kita run. Kita run terus kita pengen lihat apanya nih. Kita pengen lihat V input dan V output. V input dan V outputnya. Jadi kita langsung run aja. Terus kita tampilin osiloskopnya. Nah, ketika kita ukur, kita lihat di sini. Ini udah sama ya, satu sama satunya. Channel A ini untuk yang inputnya, channel B ini yang biru itu outputnya. Untuk channel A di sini diperoleh bahwa V outputnya sekian, V outputnya itu 1,70 dan V inputnya 2,50. Jadi kalau kita hitung itu hasilnya adalah 0,68 kali penguat tegangannya. Nah, terjadi cacat nggak sih? Kita lihat lagi. Nah, ternyata terjadi cacat teman-teman nih. Kalian bisa lihat sendiri ya. Ini aku pisahin antara yang channel A sama channel B. Terjadi cacat ini kalian bisa lihat ketika dia akan menuju puncak, dia terjadi cacat di sini. Nah, atau disebut juga distorsi crossover, yaitu cacat saat perpindahan dari setengah gelombang yang satu ke setengah gelombang yang lain karena tegangan bias emitter masing-masing belum mencapai batas yang ditentukan. Nah, ini sebenarnya tiap bahan itu ada batas-batasnya sendiri, tapi di sini nggak aku sebut. Nomor 9, naikkan amplitudo masukan hingga mencapai 10 VPP. Apakah tetap terjadi cacat? Apakah terjadi perubahan bentuk cacatnya dan mengapa? Nah, ternyata ketika aku naikkan ke 10 VPP, oke, di sini kita hapus dulu. Ini kita naikkan amplitudenya ke 10 VPP. Ini kita naikkan ke 10 VPP ya. Terus kita lihat di digital oscilloscope-nya. Ketika amplitudenya 10 VPP, dia juga mengalami distorsi crossover. Jadi tidak mengalami perubahan gelombangnya, bentuknya sama seperti tadi, hanya berbeda maksimumnya aja. Matikan catur daya, kemudian ubahlah rangkaian menjadi seperti berikut ini, yaitu rangkaian simetri komplementer kelas AB. Ulangi langkah 6-8, catat juga hasilnya. Nah, kelas AB ini seperti ini. Kita disuruh untuk mencari arus inputnya. Nah, arus inputnya kita bisa lihat sendiri nih teman-teman. Di sini arus masuk atau arus inputnya yaitu sebesar 170 mikroampere. Ini udah aku tulis di sini. Terus untuk di transistor 1 di sini diperoleh VCE1-nya ini kan berubah-ubah terus. Nah, ini nanti maksimalnya itu sebesar 5,96. Ini aku udah ditulis di PDF-nya ini. Untuk VC1-nya itu ntar hasilnya 12 volt. VCE-nya itu 5,96.
Nah, untuk di transistor dualnya, ntar kita dapat VCE-nya 0 volt dan VCE-nya sebesar 6,04 volt. Kita disuruh mencari penguatan tegangan atau AV. Nah, rumusnya adalah V out dibagi V in. Nah, ketika kita lihat di sini, penguatan tegangan itu pas F sama dengan 1 kHz dan amplitudenya sama dengan 5 VPP, itu diperoleh V inputnya 3,40 dan V outputnya 3,05. Itu sama aja caranya, itu dengan cara kita run pada saat ada generatornya, kita run aja, tapi ini kita ubah ke 5 VPP-nya udah. Nah, ini seperti ini. Nah, jadi ketika kita ukur itu nanti hasilnya itu seperti yang udah aku jelasin di PDF tadi. Hasilnya itu penguatan tegangannya yaitu sebesar 0,89 kali. Nomor 12 yaitu naikkan amplitudenya sehingga terjadi cacat terpotong pada puncak-puncak. Tadi aku melakukan percobaan dengan menaikkan amplitudenya menjadi 12 VPP. Kita lihat aja langsung ketika 12 VPP. Kita lihat ya teman-teman, ketika 12 VPP itu akan terjadi seperti apa. Kita naikkan aja, di situ aku naikin ke 12. Sini kelihatan ya teman-teman kalau di puncak-puncaknya ini udah terpotong. Ketika kita cari V in sama V out-nya, itu mendapatkan hasil seperti ini. Nah, itu tadi udah aku cari pakai kursor ya. Ini hasilnya seperti ini teman-teman. Penguatan tegangan yaitu 0,5 kali. Yang selanjutnya, ini kan disuruh menurunkan sedikit dan catat besar tegangan saat tidak cacat. Jadi ini kita buat biar dia puncak-puncaknya itu tidak terpotong gitu. Terus kita turunkan aja. Di situ aku menurunkannya ke 8,6 VPP ya. Hasil dari penguatan tegangannya itu 0,89 kali. Bandingkan gelombang masukan dan keluaran dan ukurlah beda fasenya. Nah, ketika kita lihat, ini karena kita pakainya gelombang sinus di sini, jadi kita mengukur dari lambdanya itu dari sini menuju sini. Oke, sebentar kita ini dulu. Dari ini menuju sini ke bawah terus ke sini. Nah, jarak antara titik ini yang aku kasih ini, yang aku tunjuk pakai anak panah ini dengan titik yang ini, itu dinamakan delta X. Nah, itu jaraknya itu karena ini lambdanya 1, berarti jaraknya juga 1. Jadi, delta X dibagi lambda hasilnya 1, artinya beda fasenya adalah 0 derajat atau 360 derajat. Ke tugas dan pertanyaan. Yang pertama yaitu, jika rangkaian percobaan simetri komplementer kelas AB tidak menggunakan dioda sebagai bias, maka hitunglah berapa nilai resistor yang harus dipasang. Kita di sini ketahui VCC-nya yaitu ada sebesar 12 volt dan kita kali dengan 4 kali I arus CI. Nah, hasilnya itu 2654 ohm. Kita masuk kepada pertanyaan pertama yaitu mengacu pada gambar rangkaian percobaan, apa konfigurasi dari penguat simetri komplementer tersebut, CE, CB, atau CC? Nah, jawabannya adalah common collector atau emitter follower. Nah, nomor 2, apabila diberikan input sinus, transistor yang mana yang menguatkan bagian positif dan transistor yang mana yang menguatkan sisi negatif? Transistor 1 atau PNP sebagai penguat sinyal positif dan transistor 2 atau NPN sebagai penguat sinyal negatif. Hitunglah daya yang didisipasikan transistor pada saat tanpa sinyal. Untuk rumusnya yaitu PDQ sama dengan VCEQ kali ICQ, itu hasilnya 0,00678 mW. Apa penguatan daya penguat dan bagaimana cara mengukurnya? Dengan memakatkan penguat tegangan dikali dengan R input dibagi dengan RL, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Dicari dulu, cari IB-nya ketemu 0,53 mA, cari IE-nya hasilnya 0,5353 ampere. Nah, RE-nya adalah ini dan RIN-nya hasilnya adalah ini, sehingga ketika ini kita cari ketika 5 VPP pada penguat kelas AB, yaitu penguatan dayanya sebesar 26,454 kali. Oke, cukup sekian dan terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam simulasi ataupun dalam menerangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.